Selamat malam Prof. Tatang dan rekan-rekan. Izinkan kami dari kelompok 11 dari Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan kode BM 185.204 kelas B ingin memaparkan terkait hasil review paper kelompok kami dengan judul Factors for Science Park Planning yang beranggotakan Pak Fajar Ardi Trisusilo dan saya Muhammad Lutfi Rohman. Terkait paper Factors for Science Park Planning ini, kami dapatkan sumbernya dari Muhammad Omer Wasim, dari World Technopolis Review, volume 3 nomor 2, pada tahun 2014. Oke, bisa di next. Untuk pembahasan pada paper review kali ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama dari pendahuluan, lalu latar belakang penulis paper ini melakukan penelitiannya. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor dalam perencanaan taman sains atau dari judulnya Science Park Planning. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan yang kami dapatkan berdasarkan hasil review dan pemaparan kali ini. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Apa yang memulai penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan pentingnya Taman Sains sebagai instrumen pembangunan ekonomi telah disadari oleh negara-negara maju selama 3 dekade terakhir. Untuk memahami hal yang sama, negara-negara berkembang juga merencanakan dan melaksanakan usaha Taman Sains atau Science Park. Namun dalam hal perencanaan, Taman Sains bukanlah objek konsensus global karena tidak seperti jaringan hotel dan restoran yang dapat direncanakan dengan standar serupa di berbagai wilayah atau negara. Tidak ada standar global yang paling sesuai untuk taman sains. Untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman perencanaan yang lebih baik, penelitian ini mempelajari taman sains di negara maju dan berkembang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang digunakan secara global dalam konteks kali ini. Penelitian ini juga memperluas pengetahuan kami tentang praktik terbaik untuk pertumbuhan tata kelola dan keberlanjutan taman sains, serta menyoroti tren masa depan dan faktor eksternal yang mungkin berkontribusi signifikan selama perencanaan. Ini merupakan latar belakang mengapa diadakannya penelitian ini oleh penulis. Jadi objek utamanya yaitu taman sains. Jadi bagaimana taman sains ini bisa membuat tempat dia didirikan atau negara didirikannya taman sains ini berkembang di beberapa sektor. Umumnya pentingnya di pertumbuhan UMKM dan lapangan kerja, lalu menjadikan taman sains sebagai pendorong inovasi. Jadi bagaimana dengan adanya taman sains itu membuat masyarakat atau penikmat fasilitas taman sains memiliki inovasi lebih dengan apa yang mereka nikmati di taman sains tersebut dengan pendekatan teknologi yang diterapkan di tempat taman sains itu sendiri. Jadi contoh kalau ada pengunjung taman sains, dia mendapatkan pencerahan atau insight terkait hal baru dikarenakan objek-objek yang dimuat di dalam taman sains. Lalu yang kedua di sini ada daya saing ekonomi. Jadi di dalam ekosistem taman sains sendiri tidak hanya kita sebagai misal sebagai pendiri taman sains menghadirkan beberapa objek untuk pembelajaran saja, bukan seperti itu. Di paper kali ini penulis memuat jika di dalam taman sains terdapat beberapa tenan, beberapa peranan atau aktor-aktor lainnya yang berperan untuk meningkatkan ekonomi dari taman sains itu sendiri hingga ke level nasional atau negara itu sendiri. Ada beberapa pendapatan yang dimasukkan dalam paper ini ada dari income atau modal yang digunakan pengelola atau pencetus dari taman sains ini untuk mengembangkan lebih besar taman sainsnya hingga income-income yang didapatkan setelah pembangunan taman sains ini. Oleh karena itu merujuk ke gambar sebelah kiri yaitu pertumbuhan UMKM dan lapangan kerja. Jadi bagaimana taman sains ini bisa menghadirkan lapangan kerja baru dalam sektor UMKM, bisa dimulai dengan bisnis kecil-kecil di dalam taman sains seperti berjualan hingga tenan-tenan lainnya, sehingga dengan adanya 3 faktor ini, yaitu pertumbuhan UMKM, pendorong inovasi, dan sebagai daya saing ekonomi, diharapkan dengan adanya taman sains bisa membuat
negara tersebut semakin berkembang dan semakin maju. Dan yang melatar belakangi penelitian ini juga penulis melihat faktor-faktor yang diterapkan oleh negara maju lainnya dalam penerapan dan perencanaan taman sainsnya ini bagaimana bisa sukses dan terjaga sustainabilitas atau keberlanjutan dari taman sains ini sendiri. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Di sini ada faktor-faktor dalam perencanaan taman sains. Di sini terlihat ada diagram yang memuat 4 komponen penting dari keberhasilan dari taman sains itu sendiri untuk menjaga fungsi utamanya. Di sini ada faktor pertama dari governance, tata kelolanya, dari growth faktornya, faktor pertumbuhannya, lalu ada faktor sustainability atau keberlangsungan dari taman sains itu sendiri, dan ada future trends dan eksternal faktor, faktor eksternal dan tren-tren lainnya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas lebih detail. Yang pertama, di sini faktor tata kelola. Jadi pendukung terciptanya sistem taman sains yang baik dan tepat. Di sini ada penerapan tata kelola yang baik, baik dari manajemen, stakeholders, target group, capital, teknologi fokus, dan eco settings. Itu apa saja maksud dari beberapa komponen yang disebutkan tadi? Di sini bisa disimpulkan ada 3 item, yaitu pertama manajemen. Dari tata kelola itu bagaimana bisa menghasilkan perencanaan, pengembangan, dan administrasi serta pengoperasian taman sains yang baik, yaitu dari manajemen itu sendiri atau pengelola taman sainsnya. Jadi bagaimana mereka merencanakan di awal, baik di awal maupun sudah dibangunnya taman sains, bagaimana mereka merencanakan dan mengembangkan baik dari sisi ekonomi, sisi teknologi, dan sebagainya, hingga pengoperasian taman sains berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada fokus dan sasaran. Di sini yang dimaksudkan itu sasaran target yang tepat, baik dari pengguna fasilitas hingga lembaga pendukung berdasarkan fokus pendekatan yang diterapkan. Contoh taman sains tersebut mengadopsi teknologi terkini yang menyasar anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil. Semakin tepat sasarannya, maka semakin mudah mengelola untuk dilaksanakan pengembangan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada stakeholder dan modal lainnya. Di sini sebagai pendukung terciptanya tujuan taman sains baik dari lembaga maupun perseorangan. Jadi stakeholder ini bisa dari agen-agen pendukung seperti tenan yang berjualan di dalam lingkungan taman sains, dan juga modal yang didapatkan untuk menciptakan hingga mengembangkan taman sains lebih lanjut. Entah dari dana pemerintah ataupun dana perseorangan yang terkait bidang taman sains seperti dari universitas hingga masuk ke dalam level universitas yang lebih dalam, yaitu fakultas atau jurusan yang sesuai bidangnya. Oke, next, yaitu bagian perkembangan. Perkembangan di sini mencakup berbagai faktor yang berkontribusi pada kesuksesan dan perkembangan taman sains itu sendiri. Di sini ada growth, jadi bagian perkembangan ini ada insentif, business support, proximity, infrastructure, culture, dan networking. Di sini disimpulkan lebih detail lagi, yaitu bagian networking dan support, keterkaitan pengelola taman sains dengan lembaga pendukung, pemangku jabatan setempat, serta pihak-pihak terkait operasional seperti pendidikan dan bidang sesuai lainnya. Lalu ada infrastruktur, ini ruang pendukung operasional seperti infrastruktur fisik, sosial, komunikasi yang saling berkolaborasi untuk terciptanya ekosistem taman sains yang baik. Jadi infrastruktur tersebut bisa dari tempat didirikannya taman sains, lalu ada infrastruktur sosial, komunikasi, yaitu penghubung di dalam ekosistemnya, lalu yang faktor terakhir yaitu benefit dan manfaat. Ini mengacu ke arah keberagaman benefit baik dari sisi finansial maupun non-finansial, serta manfaat terhadap usaha rakyat yang berperan penting pada operasional taman sains. Jadi, taman sains tidak didirikan hanya untuk tempat pembelajaran, namun bagaimana juga memberikan benefit untuk penggunanya hingga masyarakat lainnya yang berperan dalam pengoperasian taman sains itu sendiri.
Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Fajar Ardi Trisusilo. Ya, Dipersilahkan. ya, terima kasih Mas Lutfi. Untuk faktor yang ketiga yaitu sustainability atau keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini keberlanjutan dari kinerja Taman Sains terhadap fungsi dan tujuan utama terciptanya Taman Sains itu tersendiri. Ya, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu link, objektif, demand, marketing, dan analitik. Nah, menurut Fitliari dan kawan-kawan di tahun 2006, keberlanjutan mengacu pada suatu kemampuan Taman Sen itu tersendiri untuk mengukur kinerjanya terhadap kriteria tertentu. Hal ini pastinya akan berkaitan dengan kinerja penilaian dari Taman Sen itu tersendiri dengan tujuan, hubungan, dan penyewa. Ya, berdasarkan penilaian tersebut, Taman Sen manajemen secara berkala mengumpulkan dan mempublish kerja statistik Taman Sen untuk pemasaran ataupun branding sehingga masing-masing bisa eh, tertarik dengan adanya Taman Sen itu tersendiri. Lanjut, Mas. Selain itu, dari TNN dan partner harus dilakukan analisis dan evaluasi, kemudian koordinasi dengan marketing. Keberlanjutan Taman Sen terlihat dari konsistensi kinerja dan benefit terhadap masyarakat dengan serta pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan Taman Sen itu tersendiri ya pastinya. Evaluasi Taman Sen terhadap tujuannya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan dan kemajuannya menurut sesuai berkelanjutan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan eh, secara dua tahap atau harus dipisah secara dua tahap. Ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang pastinya. Ya, tujuan jangka panjang biasanya berkisar pada pergerakan perusahaan-perusahaan yang mapan pergi ke Taman Sains. Ya, bisnis dan teknologi tinggi yang baru dibina, kemudian omset atau profit yang didapat perusahaan di Taman Sains itu tersendiri. Oke, Mas. Nah, untuk faktor keempat, faktor-faktor dalam perencanaan Sains Park, yaitu faktor eksternal. Seiring berkembangnya tren dalam ekonomi global, sains dan teknologi, serta model inovasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi secara faktor eksternal, ya, future trend dan eksternal faktor. Ya. Evaluasi Taman Sains terhadap tujuannya dapat memberikan gambar yang jelas ya, tentang kedudukan dan kemajuan menuju keberlanjutan. Evaluasi ini harus dilakukan secara terpisah tadi ya sustainability. Nah, namun ada beberapa faktor dari faktor eksternal yang mempengaruhi ya pastinya struktur Taman Sains yang mempunyai pengaruh mungkin terwujud dalam 5 dekade terakhir ini. Nah, ekonomi, inovasi global yang bertransformasi menjadi konfigurasi jaringan dengan mengembangkan tren ekonomi global itu tersendiri. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta model inovasi motivasi itu menurut Niculio ya di 2012. Nah, faktor-faktornya yaitu adanya monetary, bisnis, policy, global ekonomi, sains dan teknologi, kemudian innovation model. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini faktor-faktor ini tiga faktor ya, tiga faktor yang mempengaruhi secara eksternal. Business environment, kemudian monetary environment, price environment. Nah, misalnya saja dikarenakan adanya resesi ekonomi yang sedang berlangsung untuk mempengaruhi ketahanan finansial para penyewa Taman Sains di negara-negara maju. Ya. Maka eh, dari penyewa itu bisa membangun jaringan tersendiri, pusat penelitian dan pengembangan Taman Sains ya di negara-negara berkembang. Kemudian itu merupakan pilihan yang terbaik karena secara harga pasti didapatkan harga yang lebih rendah. Nah, makanya diperlukan kebijakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di kalangan penyewa Taman Sen. Nah, selain itu elemen-elemen yang dibahas di Taman Sen itu sendiri eh, di faktor eksternal pun dapat mempengaruhi perencanaan dan pengembangan Taman Sen itu sendiri ya pastinya. Nah,
kondisi ekonomi global, kemudian adanya perubahan tren dan teknologi, ya pastinya akan mempengaruhi taman sentul sendiri ya. Berikut tadi faktor-faktor eksternal sesuai ilustrasi ekstrak dari Sam dan Bu di 2012. Oke. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan utamanya untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang faktor-faktor apa saja sih yang mungkin mempengaruhi perencanaan sains park. Dalam konteks ini, sejumlah faktor signifikan dan praktek terbaik terkait menjadi sorotan dalam penelitian ini. Yang kedua, salah satu teman utamanya adalah bahwa perencanaan sains park bersifat eksklusif dan subjektif. Hal ini terutama tergantung pada tujuan dan instrumen kebijakan yang berasal dari prioritas pengembangan para perencana, serta lingkungan moneter dan bisnis yang ada di wilayah di mana sains park tersebut berlokasi. Maka dari itu, otorisasi perencanaan sains park setelah membuat pilihan yang berdasarkan informasi tentang faktor dan faktor terbaik, maka harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan khusus ya, dan mengadaptasikan sesuai dengan pengaturan regional. Nah, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang pastinya dan peraturannya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, kesimpulan ini menekankan pentingnya penyesuaian dan fleksibilitas dalam perencanaan sains park. Tidak adanya pendekatan tunggal yang cocok untuk semua. Namun perencanaan harus didasarkan pada konteks regional dan tujuan pengembangan tertentu. Hal ini juga menggarisbawahi peran pentingnya dari pengambil keputusan lokal dalam memahami dan mengakomodasi lingkungan regional. Kesimpulan yang keempat, eh, kesimpulan ini mengingatkan kita bahwa perencanaan sains park harus melalui pertimbangan yang konteks dan dinamika regional yang berubah, serta dapat mengadopsi pendekatan yang relevan dengan tujuan dan prioritas pembangunan masing-masing. Ini adalah pesan paling penting bagi para pengambil keputusan terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sains park. Nah, selain itu, kita analisa terdapat beberapa kelemahan. Nah, antara lain, di sini kekurangannya informasi metodologi. Jurnal ini kurang memberikan adanya informasi rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang metodologi penelitian, pembaca atau kita mungkin kesulitan untuk menilai validitas dan ketepatan hasil yang disajikan. Kemudian tidak adanya data empiris. Jurnal ini cenderung bersikap deskriptif dan konseptual. Tidak ada penyajian data empiris seperti studi case, survei, atau analisis statistik yang dapat mendukung plan dan temuan yang dijelaskan dalam teks. Oleh karena itu, kurangnya data konkret yang dapat menguji hipotesis atau argumen yang diajukan. Kelemahan yang ketiga, jurnal ini fokus pada faktor-faktor umum. Meskipun jurnal ini menyebutkan beberapa faktor yang terkait dengan perencanaan sains park, hal itu tidak memberikan wawasan yang mendalam ke dalam faktor-faktor tersebut atau bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perencanaan dan keberhasilan sains park secara lebih spesifik. Kelemahan yang keempat, tidak ada analisis kritis yang mendalam. Jurnal ini terutama bersifat deskriptif dan juga menyajikan analisis kritis yang mendalam tentang dampak dan implikasi dari faktor-faktor yang dibahas. Oleh karena itu, pembaca mungkin tidak dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dibahas. Kelemahan yang kelima atau terakhir, adanya keterbatasan terhadap ruang lingkup. Jurnal ini memiliki fokus yang terbatas pada faktor-faktor perencanaan sains park dan memberikan sedikit wawasan tentang isu yang lebih luas, terutama terkait dengan inovasi, ekonomi, dan pembangunan. Next. Nah, selain kelemahan, tetap ada kelebihannya. Nah, antara lain, kelebihan dari jurnal ini menyajikan faktor-faktor yang penting, mengidentifikasi faktor yang relevan dalam perencanaan sains park, termasuk faktor terkait dalam pertumbuhan, keberlanjutan, dan faktor eksternal. Hal ini dapat memberikan landasan awal yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami faktor-faktor kunci yang sangat perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sains park itu sendiri.
Untuk kelebihan yang kedua, menggambarkan berbagai model manajemen. Jurnal ini memberikan contoh berbagai model manajemen yang dapat digunakan dalam pengelolaan sains park, seperti kepemilikan tunggal, kemitraan, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu pembaca memahami variasi dan struktur manajemen yang dapat diterapkan dalam konteks sains park. Kelebihan yang ketiga, jurnal ini membandingkan pendekatan teknologi, ya, mempertimbangkan apakah sains park harus memiliki fokus teknologi yang kuat ataukah pendekatan yang lebih umum. Hal ini dapat membantu dalam pemahaman bagaimana fokus teknologi atau pendekatan umum dapat mempengaruhi perkembangan sains park itu tersendiri. Oke, nah kelebihan yang keempat, jurnal ini menyoroti berbagai pihak terkait, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam perencanaan sains park, seperti adanya universitas, pemerintahan lokal, perusahaan, ataupun penyewa. Dan ini sangat membantu pembaca memahami dinamika hubungan antara pihak-pihak yang bagaimana peran mereka dapat berkontribusi pada keberhasilan sains park itu sendiri. Ya. Kemudian menggali peran modal. Jurnal ini juga mengakui pentingnya modal, suatu modal dalam perencanaan dan pengembangan sains park. Ini pastinya mencakup sumber modal seperti adanya sewa tanah, insentif fiskal, dan pendanaan. Pendanaan pihak ketiga pasti penting nih. Gitu. Penjelasan ini memberikan pemahaman tentang aspek keuangan yang krusial dalam perencanaan sains park. Modal ini merupakan hal yang paling penting. Kemudian memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ini jurnal ini menyoroti peran keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sains park dan mencatat contoh-contoh praktik yang diterapkan di beberapa sains park itu tersendiri. Pastinya relevan dalam era di mana keberlanjutan lingkungan semakin penting ya, green gitu. Oke, itu kesimpulan dari jurnal ini dari kelompok kami. Terakhir, ada quote, rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energimu, bukan untuk melawan yang lama, tapi membangun yang baru dari surprise. Terima kasih.